Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim. Saya adalah guru Madrasah Ibtidaiyah Rodatus Sibyan dan juga guru mata pelajaran Al-Quran Hadis Kecamatan Mandai, Kabupaten Cianjur, sekaligus mahasiswa Daljab PPG kategori gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya melaksanakan tugas praktek kuning kinerja pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 semester 2 pada materi gemar memberi dan amal soleh yang tidak akan terputus. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Sebelum belajar, silakan KM-nya untuk pemimpin doa. Silakan KM-nya. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita membiasakan dulu dengan menghafal surat pendek dari surat At-Takasur sampai Anas, kemudian dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Silakan. Summa kalla
dulu logo Indonesia Raya yang insya Allah akan dipimpin oleh saudari Lahmi Nuraini. Persilakan. Coba lihat ke layar. Tadi ada yang menyebutkan, kalian itu ada yang menyebutkan tentang contoh perbuatan amal soleh itu yang pertama adalah membangun masjid. Nah, coba lihat ke layar. Di sini juga Bapak telah menulis atau merangkum contoh perbuatan amal soleh yang diantaranya adalah membangun masjid. Masjid itu manfaatnya untuk apa? Beribadah. Apalagi? Apalagi? Coba sekali lagi. Coba yang pertama apa tadi? Manfaat masjid itu untuk apa? Gio? Bangun masjid. Membangun masjid. Manfaatnya untuk apa? Beribadah. Beribadah. Kemudian apalagi manfaat masjid itu? Untuk melakukan kegiatan mendoakan orang lain atau tawasul. Itu diantara manfaat masjid. Kemudian ada yang menjawab tadi untuk membuat madrasah. Madrasah itu bisa dipakai untuk apa? Mengaji. Untuk mengaji atau tempat mencari ilmu. Ilmu apa yang dipakai untuk di madrasah? Ilmu keagamaan. Nah, itu antaranya. Kemudian yang kedua di sini mendirikan sekolah. Nah, sekolah umum ini ya. Yang namanya mendirikan sekolah umum. Apa manfaat sekolah? Untuk belajar pendidikan umum maupun agama ya. Kemudian yang ketiga di sini contoh perbuatan amal yang bersifat atau amal jariah yang bersifat tahan lama itu yang ketiga adalah membuat sumur. Membuat sumur. Ya, sumur itu dimanfaatkan untuk apa? Memberikan air. Untuk mengambil air. Apa? Untuk diminum atau untuk mandi, wudu dan sebagainya. Mungkin dari kalian ada orang tuanya yang pernah mewakafkan sebuah sumur atau tempat mandi umum. Ada? Ada. Ya. Kemudian kembali lagi yang mewakafkan sumur tadi dapat menjadi amal jariah karena sumur dapat memberikan air bersih kepada orang banyak. Kemudian yang keempat, contoh perbuatan amal soleh itu adalah menanam pohon. Dicontoh, contoh. Dahulu orang tua kaum muslim pernah menanam sebuah pohon. Ya, sebuah pohon yang bernama pohon kelapa. Sekarang siapa yang menikmatinya? Orang lain atau masyarakat. Gitu ya, diantaranya. Siapa saja boleh mengambil pohon tersebut atau buah tersebut, silakan boleh untuk mengambil buahnya. Atau pohon kelapa itu
Kalau sudah tua bisa dipakai untuk bahan bangunan. Mau bangunan masjid, bangunan madrasah maupun bangunan sekolah itu silakan bisa dipakai untuk dimanfaatkan ya. Kemudian yang kelima, contoh perbuatan amal soleh yang kelima adalah mewakafkan harta. Mewakafkan harta yang gimana? Yang bersifat tahan lama. Contohnya, misalkan di sini, di sini yang besar ini namanya siapa tadi? Namanya siapa? Gio. Misalkan ini saudara Gio ini mewakafkan hartanya yang berupa sebidang tanah untuk kepentingan masjid atau untuk kepentingan orang banyak. Nah, berarti saudara Gio ini melakukan perbuatan amal soleh atau mewakafkan harta. Nah, ini amal hadis tentang amal soleh. Coba anak-anakku kita baca Bapak satu kali, kemudian diikuti oleh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Idza matabnu Adama. In qata'a amaluhu. Ila min salasin. Shadaqatin jariyah. Au ilmin yang tafa'u bih. Au waladin sholihin. Yad'ulah. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Idza matabnu Adama. In qata'a amaluhu. Illa min salasin. Shadaqatin jariyah. Au ilmin yang tafa'u bih. Au waladin sholih. Yad'ulah. Rawahu Muslim. Coba anak-anakku sekalian, siapa yang bisa untuk membaca ke depan satu orang? Silakan dibaca oleh saudari Naila. Silakan dibaca ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Riwayat Muslim. Makasih ya. Supaya yang lagi, yang bisa lagi yang lain.
Silakan untuk putranya. Arifin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata banu adama inqata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin sholihin yad'u lahu. Riwayat Muslim. Yang kedua, au ilmin yang tafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang diamalkan kita mengajarkan orang lain. Dicontohkan. Misalkan ini siapa namanya? Arif. Ini namanya Arif. Misalkan mengajarkan kepada temannya yang sebelah sini siapa? Akbar. Kata Arif, surga itu ada di telapak kaki. Kaki ibu ya. Maksudnya bukan kaki ibu dijilatin atau apa? Tapi kita harus mengabdi kepada ibu. Tuh. Yang ketiga itu contoh dari amal soleh. Yang ketiga adalah mendoakan kedua orang tuanya. Coba kalian suka mendoakan orang tua? Gimana caranya? Apakah mendoakannya baik apakah buruk? Baik. Coba siapa yang tahu doa mendoakan kedua orang tuanya? Coba siapa yang tahu tuh? Doa mendoakan orang tua yang siapa yang tahu? Allahumma ghafir. Silakan. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Mustalifah? Rosida. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Kemudian Ramdhani bisa? Boleh. Siapa lagi? Siapa lagi? Itu diantara doa mendoakan orang tua kita yang sudah mati maupun yang masih hidup. Nah, itu termasuk amal soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Gitu. Contoh perbuatan amal soleh. Siapa yang tahu? Betul. Membuat masjid boleh. Siapa lagi? Membangun madrasah. Siapa lagi? Saya Pak, memberi mobil ambulan. Siapa lagi? Apa Rosida? Memberi wakaf apa? Berupa tanah sawah atau kebun? Tanah sawah. Tanah sawah boleh. Kemudian apa lagi? Ramdhani? Membeli untuk ambulans. Nah, memberikan mobil untuk dijadikan ambulan desa boleh atau ambulan untuk kepentingan RT boleh ya. Itu di antara
contoh perbuatan amal soleh. Coba lihat ke layar. Tadi ada yang menyebutkan, kalian itu ada yang menyebutkan tentang contoh perbuatan amal soleh itu yang pertama adalah membangun masjid. Nah, coba lihat ke layar. Di sini juga Bapak telah menulis atau merangkum contoh perbuatan amal soleh yang diantaranya adalah membangun masjid. Masjid itu manfaatnya untuk apa? Beribadah. Apalagi? Coba sekali lagi. Coba yang pertama apa tadi? Manfaat masjid itu untuk apa? Gio? Bangun masjid. Membangun masjid. Manfaatnya untuk apa? Beribadah. Beribadah. Kemudian apalagi manfaat masjid itu? Untuk melakukan kegiatan mendoakan orang lain atau tawasul. Itu diantara manfaat masjid. Kemudian ada yang menjawab tadi untuk membuat madrasah. Madrasah itu bisa dipakai untuk apa? Untuk mengaji atau tempat mencari ilmu. Ilmu apa yang dipakai untuk di madrasah? Ilmu keagamaan. Nah, itu antaranya. Kemudian yang kedua di sini mendirikan sekolah. Nah, sekolah umum ini ya. Yang antaranya mendirikan sekolah umum. Apa manfaat sekolah? Untuk belajar pendidikan umum maupun agama ya. Kemudian yang ketiga di sini contoh perbuatan amal yang bersifat atau amal jariah yang bersifat tahan lama itu yang ketiga adalah membuat sumur. Membuat sumur. Ya, sumur itu dimanfaatkan untuk apa? Memberikan air. Untuk mengambil air. Apa? Untuk diminum atau untuk mandi, wudu dan sebagainya. Mungkin dari kalian ada orang tuanya yang pernah mewakafkan sebuah sumur atau tempat mandi umum. Ada? Ada. Ya. Kemudian kembali lagi yang mewakafkan sumur tadi dapat menjadi amal jariah karena sumur dapat memberikan air bersih kepada orang banyak. Kemudian yang keempat, contoh perbuatan amal soleh itu adalah menanam pohon. Dicontoh, contoh. Dahulu orang tua kaum muslim pernah menanam sebuah pohon. Ya, sebuah pohon yang bernama pohon kelapa. Sekarang siapa yang menikmatinya? Orang lain atau masyarakat. Itu ya, diantaranya. Siapa saja boleh mengambil pohon tersebut atau buah tersebut, silakan boleh untuk mengambil buahnya. Atau pohon kelapa itu kalau sudah tua bisa dipakai untuk bahan bangunan. Mau bangunan masjid, bangunan madrasah maupun bangunan sekolah itu silakan bisa dipakai untuk dimanfaatkan ya. Kemudian yang kelima, contoh perbuatan amal soleh yang kelima adalah mewakafkan harta. Mewakafkan harta yang gimana? Yang bersifat tahan lama. Contohnya, misalkan di sini
Di sini yang besar ini namanya siapa tadi? Namanya siapa? Gio. Misalkan ini saudara Gio ini mewakafkan hartanya yang berupa sebidang tanah untuk kepentingan masjid atau untuk kepentingan orang banyak. Nah, berarti saudara Gio ini melakukan perbuatan amal soleh atau mewakafkan harta. Dari materi yang telah saya sampaikan atau Bapak sampaikan, mungkin dari teman-teman siswa ini ada yang bertanya. Siapa yang bertanya? Yang mau bertanya silahkan mengajukan tangannya. Coba, apa yang akan ditanyakan? Apakah kita harus bersedekah? Apakah kita harus bersedekah? Kata Pak Muslim harus, ya? Karena bersedekah itu termasuk perbuatan yang baik dan termasuk amal yang tidak terputus sampai kita mati pun sampai hari kiamat. Selama barang yang disedekahkan itu bermanfaat bagi kehidupan. Mungkin dari cowoknya atau dari teman yang lain ada yang bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Sebutkan amal-amal apa saja yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Nah, sebutkan amal-amal apa saja yang tidak akan terputus-putus, tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Dan tadi sudah dijelaskan. Ida mata mu'adama in kotoa amaluhu min salasin. Ada 3 amal yang tidak akan terputus-putus. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya. Memberikan suatu jenis barang yang bermanfaat terus menerus dan amalnya terus menerus memberikan manfaat dan pahalanya bagi pelakunya atau yang memberikannya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Contoh, tadi ilmu yang bermanfaat itu seperti guru mengajarkan siswanya, misalkan membaca A, Ba, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, contoh perbuatan yang tidak terputus adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Gimana doanya tadi? Allahumma firli dunubi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Coba dari putranya, silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sedekah jariah. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah, yang pertama adalah, ini tadi udah dijelaskan. Amal jariyah itu adalah suatu jenis amal kebaikan yang terus menerus memberikan manfaat dan pahala bagi pelakunya bahkan setelah meninggal dunia. Itu yang dinamakan dengan jariyah. Yang sedekahnya adalah memberikan suatu barang yang bersifat tahan lama, yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Mungkin itu materi yang Bapak dapat sampaikan dari awal sampai akhir.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam